Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kepada Bapak Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Mustika Sari SPD. Saya selaku guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Adiluih Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Dan saat ini saya juga menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan pada piloting 2 tahun 2024 bimbingan dan konseling di Universitas Slamet Riyadi dengan nomor PPG saya 2019008261119 dan NIM D2457130. Dalam kesempatan ini saya akan menayangkan sebuah video terkait dengan layanan konseling individual, di mana konseling individu ini membahas tentang manajemen waktu yang kurang baik, sehingga menyebabkan prestasi akademik siswa menurun. Tujuan dari layanan ini supaya siswa dapat mengembangkan strategi manajemen waktu yang efektif, serta siswa mampu meningkatkan prestasi belajarnya. Siswa juga mampu menerapkan strategi manajemen waktu dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam konseling individu ini, saya menggunakan pendekatan behavioral, di mana pendekatan ini menekankan pada dimensi kognitif individu dan menawarkan berbagai metode yang berorientasi pada tindakan untuk membantu mengambil langkah yang jelas dalam mengubah tingkah laku. Di sini saya selaku konselor hanya membantu siswa untuk keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi siswa. Dan untuk selanjutnya, mari kita saksikan video tayangan berikut ini. Assalamualaikum Ibu. Silakan masuk, silakan duduk ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sekarang tadi pelajaran siapa? Bahasa Indonesia Bu Pak Bahasa Andi. Indonesia Pak Andi. Udah selesai apa belum? Belum bisa dari itu. Belum. Belum. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa itu. Bapak saya sudah di sini. Kenapa sih mukanya tegang banget? Saya panik Bu. Kenapa? Karena biasanya kan yang dipanggil ke BK itu anak-anak yang bermasalah, sedangkan saya merasa nggak berbuat apa-apa. Gitu ya? Iya. Oh, jangan salah ya, supaya siswa yang masuk ke ruang BK ini belum tentu siswa yang bermasalah di dalam membolos ataukah melanggar peraturan, tidak ya. Mungkin kamu ada masalah yang lain, bisa cerita sama ibu di ruang BK ya. Siswa yang masuk ke ruang BK ini tidak hanya siswa yang mempunyai masalah tentang bolos atau apa dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu datang ke sini mungkin punya masalah pribadi, punya masalah dengan orang tua, bisa kok datang ke ruang BK. Siapa tahu nanti ibu bisa membantu menyelesaikan masalah kamu. Jadi kamu jangan takut ya ke ruang BK ya. Sebenarnya kita mau melakukan konseling individu ini. Sebelum kita mau mulainya kita berdoa dulu ya nak ya. Siap, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Kita kan akan melakukan konseling individu nih ya, gimana ya? Udah tahu belum konseling individu itu apa? Belum Bu. Apa itu Bu? Konseling individu merupakan layanan konseling di mana konselor melakukan bimbingan kepada konselor yaitu kamu untuk menyelesaikan masalah kamu. Bisa itu berupa masalah pribadi, bisa masalah karir atau masalah sosial. Dalam layanan konseling individu ini, ibu ada beberapa asas nih dalam konseling individu. Yang pertama itu asas kesukarelaan, di mana Syifa sukarela nih datang ke ruang BK untuk membicarakan masalah Syifa. Siapa tahu dengan Kak Syifa datang ke ruang BK dapat membantu masalah Syifa, gitu ya Syifa ya. Yang kedua itu ada asas kerahasiaan, dimana kalau Syifa itu cerita sama ibu, cerita tentang masalah Syifa, tentang keluh kesah Syifa, nanti masalah Syifa tidak akan
keluar dari ruang BK ini, jadi akan jadi rahasia ibu dan sifat sendiri. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Nanti siswa harus terbuka ya dalam menyelesaikan masalah. Nanti ibu bisa membantu nih kalau sifatnya terbuka. Kalau sifat nggak terbuka, ibu susah untuk membantu sifat. Ya, sifatnya bisa dimengerti. Dan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini Siva dapat menceritakan secara rinci ya bagaimana permasalahan yang Siva hadapi ya. Dan mudah-mudahan nanti ibu juga bisa membantu menyelesaikan permasalahan Siva. Gimana Siva? Bisa. Sebenarnya ya ibu itu dapat laporan dari wali kelasmu dan dari guru mata pelajaran kalau prestasi kamu itu menurun. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sebenarnya akhir-akhir ini saya sibuk Bu, karena saya jadi ketua OSIS. Jadi dan saya juga banyak mengikuti ekskul di sini. Jadi pelajaran di kelas banyak yang saya tinggal dulu, sehingga ada kegiatan tambahan di sekolah. Sering kegiatan tersebut bersifat mendadak Bu, dan tidak terjadwal dengan baik, sehingga berbenturan dengan jadwal saya di kelas. Saya juga mengikuti ekskul di sekolah Bu, jadi saya menjadi lebih sibuk dari biasanya. Sibuk nggak seperti biasanya? Iya Bu. Ekskul apa yang Siva ikuti di sekolah? Pramuka, rohis, English Banyak ya? Iya Bu. Siswa nggak merasa kesulitan dalam membagi waktunya? Iya Bu, kan saya sebenarnya saya lelah Bu. Kesulitan. Saya sulit juga Bu buat menghadapinya. Kira-kira Siva udah ada cara belum untuk mengatasi permasalahan yang Siva hadapi ini? Sudah Bu. Coba ceritakan bagaimana solusi yang sudah Siva lakukan. Saya sudah membuat jadwal-jadwal kegiatan saya Bu, tapi saya masih sulit untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Oh gitu, berarti Siva ini masih kesulitan ya dalam memanajemen waktu ya Siva ya? Baik, Ibu jelaskan sedikit ya Siva ya. Manajemen waktu itu tuh sebuah cara untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin supaya mencapai tujuan yang Siva inginkan. Jadi nanti Siva bisa memilih nih mana tugas yang harus Siva lakukan dan mana tugas yang tidak harus Siva lakukan. Dalam manajemen waktu itu Siva juga harus bisa menganalisis diri, cari tahu apa sih penyebabnya sehingga siswa tidak dapat menyelesaikan tugas dengan baik ya Siva ya. Selanjutnya Siva juga harus punya tujuan. Apa sih tujuan siswa itu dalam memanajemen waktu itu harus punya tujuannya. Selanjutnya siswa juga harus membuat perencanaan nih ya, bisa menggunakan kalender, bisa juga menggunakan aplikasi di HP, gunakan jadwal harian, bisa jadwal mingguan dan jadwal bulanan. Siva harus bisa mengurutkan tugas nih, mana yang itu penting atau mana yang tidak penting. Selanjutnya sisihkan waktu ya sedikit di jadwalmu untuk melakukan istirahat supaya nanti bisa fresh dalam melakukan tugas-tugas yang lain. Selanjutnya nih ada lagi yang terakhir, tingkatkan produktivitas bagi siswa juga. Jadi siswa nanti harus fokus nih dari satu hal, jangan loncat ke hal yang lain ya Siva ya. Satu aja dikerjakan, habis itu mengerjakan tugas yang lain baru bisa. Selanjutnya jangan bebani diri Siva. Jangan bebani diri Siva dengan melakukan tugas yang berlebih. Sekiranya siswa itu hanya bisa melakukan 2 tugas, lakukan itu. Jangan berlebihan ya Siva ya. Itu dalam menyelesaikan permasalahan Siva. Oke, kita coba analisis dulu ya. Kita analisis dulu tugas mana yang paling sulit dan membutuhkan waktu dalam menyelesaikannya. Tapi nanti Siva bisa mengerjakan tugas dari ibu. Bisa ditulis dulu Siva. Ditulis aja nanti jawabannya. Tugas apa yang paling sering Siva tunda? Coba ditulis apa yang sering Siva tunda, ditulis aja.
Nah, oke, selanjutnya sudah dijawab Siva. Apa sih yang membuat siswa Siva itu sulit untuk fokus? Entah itu fokus di OSIS atau fokus di belajar. Apa yang membuat siswa Siva sulit untuk fokus? Sudah, selanjutnya ya. Apa yang terjadi ketika Siva tidak menyelesaikan tugas tepat waktu? Apa yang terjadi seandainya Siva tidak menyelesaikan tugas tepat waktu? Oke, sudah? Biasanya alat apa yang sudah Siva coba gunakan untuk mengatur waktu? Sudah? Coba dilihat jawaban Siva. Ya. Sudah Ibu baca, ternyata kamu masih sering mengalami kesulitan ya. Bagaimana kalau kita membuat kontrak perilaku aja ya Siva ya, supaya nanti kamu bisa mengatur waktumu dengan baik. Kita bikin kontrak perilaku supaya kamu bisa lebih fokus dalam menjalankan tugas kamu. Silakan membuat kontrak perilaku. Tulis kontrak perilakunya. Setelah Ibu lihat dari analisisnya, ternyata kamu masih susah ya dalam menyelesaikan tugasnya. Oke, kita lihat video dulu ya, supaya nanti kamu bisa mengerti tentang manajemen waktu seperti apa ya. Untuk memenuhi setiap rencana atau tugas, keputusan untuk manajemen waktu sangat dibutuhkan. Dari beberapa menit hingga beberapa tahun, waktu adalah salah satu sumber daya yang tidak bisa direproduksi dan tidak dapat diambil alih. Manajemen waktu di dalam sebuah perencanaan kegiatan merupakan suatu teknik untuk mengatur dan meningkatkan penggunaan waktu secara efektif. Salah satu pengertian dari manajemen waktu sendiri adalah sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, di mana seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan cerdas. Namun, waktu adalah perkembangan keberadaan dan peristiwa dari masa lalu ke masa depan. Karakteristik manajemen waktu yang sukses tentunya kita harus mengevaluasi waktu. Luangkan beberapa hari untuk mencatat waktu yang telah digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Kemudian tandai aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Luangkan waktu di awal hari dan di malam hari setiap hari untuk membuat rencana dengan memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Jika ada proyek besar, bagi menjadi proyek-proyek kecil supaya tidak kewalahan. Bawalah kemanapun agenda atau jadwal agar tetap fokus dan ingat dengan hal-hal yang ingin dikerjakan. Belajarlah untuk mengatakan tidak dengan cara yang sopan. Hal ini berlaku untuk menolak pekerjaan atau aktivitas tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan kamu. Bergabung dengan teman-teman hanya karena merasa tidak enak dapat menghabiskan waktu berharga kamu yang lebih baik digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas penting. Istirahat yang cukup. Beristirahat merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Buatlah jadwal untuk beristirahat dan menjernihkan pikiran. Rencanakan olahraga yang teratur dan masukkan ke dalam rutinitas harian atau mingguan kamu supaya tetap sehat dan bugar. Kalau kita memanajemen waktu dengan baik, hal itu dapat membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin. Seseorang menjadi lebih rapi atau terorganisir, meningkatkan moral seseorang dan menjadi lebih percaya diri, serta dapat mengurangi kadar stres dan kecemasan. Tapi, seandainya kita mengabaikan hal tersebut, muncullah dampak manajemen waktu yang buruk, seperti penundaan, kurang tidur, kurang berenergi, tidak tepat waktu, terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu, bahkan waktu kerja dan hidup yang tidak seimbang. Ketika kamu sedang mengerjakan satu pekerjaan dan fokus kamu teralihkan ke pekerjaan lain, cobalah untuk tidak teralihkan. Hal ini akan menimbulkan pekerjaan yang tidak selesai dengan baik dan menghambat produktivitas.
Hal terpenting dari manajemen waktu yang mudah, menyenangkan, dan dapat dipelajari adalah mempraktekannya secara langsung, dan bukan hanya dengan teori maupun duduk di sebuah seminar. Manajemen waktu ada dalam kendalimu. Jika kamu akan mengelolanya dengan baik, maka dapat menciptakan peluang yang sangat besar, karena pemanfaatan waktu dan efektivitas merupakan penanda utama untuk sukses. Oke, sudah bisa dimengerti Siva setelah melihat video tadi? Sudah. Oke, kita bikin kontrak perilaku ya. Kita bikin kontrak perilaku supaya nanti kamu bisa mengatur tugasmu dengan baik. Ya Siva ya. Silahkan bikin kontrak perilakunya di sini, ditulis. Tanda tangan di bawah situ, nanti ibu juga tanda tangan di bawahnya ya Sita ya. Terima kasih Sita, nanti ibu tanda tangan juga di sini. Di sini ibu cuma mengawasi aja ya. Nanti ibu akan mengawasi waktu belajarnya Siva dan waktu bermainnya. Di
Ibu juga akan memberikan reward nanti ya kalau Siva bisa menjalani ini semua, tapi Ibu nanti juga akan memberikan hukuman kalau Siva melanggar dari kontrak perilaku tersebut. Ya, Siva ya. Iya. Dengan adanya kontrak perilaku ini, semoga nanti Siva bisa manajemen waktu Siva dengan baik. Nanti bisa difoto, nanti Ibu kirim ke WA-nya Siva ya, biar nanti Siva tetap ingat terus apa yang harus Siva lakukan. Ya, Siva ya. Iya. Oke, setelah melakukan konseling ini, apa yang Siva rasakan? Alhamdulillah perasaan saya jadi lega, Bu. Semoga aja saya bisa menyelesaikan masalah-masalah saya dan bisa memperbaiki masalah saya. Oke, ya Ibu harap ya setelah adanya bimbingan ini Siva nanti bisa menjadi lebih baik lagi, nilai-nilai Siva juga nanti kembali seperti dulu, menjadi lebih baik lagi ya Siva ya. Ini Ibu akan terus mengawasi Siva ya, Ibu akan terus memantau perkembangan Siva, semoga ada kemajuan Siva ya. Amin. Oke. Untuk konseling individu ini cukup sampai di sini aja ya Siva ya. Bisa Ibu tutup nih ya konselingnya. Bisa. Kita tutup konseling ini dengan berdoa dulu ya Siva ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan Siva. Sudah selesai, Siva boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Makasih juga ya sudah datang ke ruang BK, kembali belajar lagi ya. Langsung kembali ke kelas ya Siva Iya, ya. Bu.